Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu diperlakukan dengan tidak adil karena sebuah kebenaran? Pernah ya? Pernahkah Bapak Ibu menderita karena kebenaran? Pernah. Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya tidak ada seorang pun di antara kita yang dengan sengaja mau menderita. Dan yang pasti tidak ada orang yang mau menderita. Tidak ada orang yang mau hidup susah selamanya. Setiap orang akan berusaha untuk menghindari yang namanya penderitaan. Melalui bagian firman Tuhan ini, ternyata Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya kita dipanggil untuk menderita di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua dinasihati lewat bagian firman Tuhan ini untuk mengikuti jejak Kristus yang menderita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia, Kapodokia, dan daerah-daerah sekitarnya. Surat ini berisikan ajakan agar jemaat Kristen, orang-orang yang ada di sana, mengarahkan hidupnya kepada Kristus yang menderita. Konteks pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, mereka ada dalam penganiayaan. Ada penguasa-penguasa yang bertindak sewenang-wenang dan berlaku kejam kepada mereka. Meskipun demikian, melalui surat ini mereka dinasihati agar tetap tunduk kepada penguasa-penguasa, baik yang ramah maupun penguasa-penguasa yang jahat atau penguasa-penguasa yang bengis. Mereka harus tunduk dengan hormat. Mereka diajak untuk tanggung, untuk taat menanggung penderitaan. Taat di sini bukan berarti pasrah. Taat di sini bukan berarti menyerah, tetapi taat menuju pada sikap Kristus yang menderita itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa teladan dalam penderitaan Kristus yang tersirat dalam bacaan ini? Bapak Ibu buka di ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Digambarkan di sana bahwa meskipun Yesus menderita, ia menjalaninya dengan sabar. Ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia dihina, ia tidak membalas. Ketika ia difitnah, ia tidak membalas. Dikatakan di sana bahwa tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ia yang tidak berdosa, tetapi harus menanggung penderitaan untuk menyelamatkan umat manusia, di dalamnya Bapak Ibu Saudara dan saya. Yesus memikul dosa kita di kayu salib. Ia terluka supaya Bapak Ibu Saudara dan saya disembuhkan. Ia mati supaya Bapak Ibu Saudara dan saya hidup. Dari domba yang tersesat, kita dipulihkan menjadi umat yang digembalakannya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan sering membuat kita ingin marah. Penderitaan sering membuat kita menyerah ataupun membalas. Namun hari ini kita belajar dari teladan Yesus Kristus yang tetap sabar. Meski dihina, meski disakiti, bahkan sampai disalibkan, ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ia membalas kejahatan dengan kebaikan. Melalui teladan Yesus ini pun, kita diajak untuk hidup sesuai dengan apa yang diteladankannya. Walaupun katong diperlakukan dengan tidak adil karena melakukan kebenaran, katong terima saja dengan sukacita. Katong seng usah balas
apa yang diperlakukan orang lain tidak adil kepada kita. Katong serahkan saja par Tuhan. Dialah hakim yang adil. Biarlah Tuhan yang bertindak dengan cara Tuhan sendiri. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat, tapi balas yang jahat itu dengan yang baik-baik saja. Ya, sekalipun ketong diperlakukan tidak baik oleh orang lain, satu kebanggaan bagi ketong kalau ketong tetap jadi orang baik. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau ketong tetap jadi orang baik di tengah-tengah perlakuan yang tidak baik dari orang lain kepada kita. Mari ketong belajar menderita dengan sabar, dan ketong tetap percaya bahwa Tuhan melihat setiap air mata dan juga perjuangan-perjuangan kita dalam menjalani hidup di tengah-tengah penderitaan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menguatkan dan memampukan kita supaya kita tetap menjadi orang-orang yang kuat, kita tetap menjadi orang-orang yang sabar, kita tetap menjadi orang-orang yang tegar sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi dan keadaan yang sulit. Amin.